Salam dan bahagia buat Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu praktik coaching dengan alur Tirta. Kami kelompok 4 dengan anggota kelompok saya Damia Francisca Bakara SPD dan ada Bapak Eki Hendrio SPD. Kami akan mempraktikkan pelaksanaan coaching dengan alur Tirta. Dalam praktik coaching ini, kami dibimbing oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Sumini, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Dr. Andrus Syamsir. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada praktik coaching ini adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Pengertian coaching. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah sebagai mitra. Adapun tahapan dari setiap alur percakapan Tirta yaitu T itu adalah tujuan, di mana berisi mengenai tahap awal di mana kedua pihak baik itu coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. I adalah identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan. R adalah rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi dari berbagai hambatan yang mungkin menghambat keberhasilan tujuan yang sudah dibuat di awal. Dan terakhir ada TA, yaitu tanggung jawab, mengenai kolaborasi antara coach dan coachee yang membuat sebuah komitmen atas hasil akhir yang akan dicapai, entah berhasil ataupun gagal, untuk membuat langkah lanjutan. Pada praktik coaching kasus pertama ini, saya, Ibu Damia Francisca Bakara, berperan sebagai coach dan Bapak Eki Hendrio berperan sebagai coachee. Adapun latar belakang kegiatan coaching ini adalah Bapak Eking adalah seorang guru mata pelajaran di SLTP. Beliau baru saja disupervisi oleh kepala sekolah dan Bapak Eking mendapat kritik dari kepala sekolah mengenai sumber belajar yang digunakan saat proses pembelajaran. Kemudian Pak Eking memberi tanggapan mengenai kritikan kepala sekolah tersebut. Tanggapan yang diberikan Pak Eking membuat beliau tak nyaman karena khawatir membuat kepala sekolah tersinggung. Tujuan kegiatan coaching adalah Bapak Eking ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari Ibu Dame selaku rekan sejawat Pak Eking, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk menghilangkan ketidaknyamanannya setelah disupervisi kepala sekolah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Berikut adalah video percakapan coach dengan coachee dengan alur percakapan Tirta pada kasus 1. Praktik coaching kita yang kedua, saya sebagai coachnya dan Ibu sebagai coachnya ya? Iya Pak. Oke. Baiklah, Ibu. Mulai? Kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eking. Selamat siang Pak Eking. Bagaimana kabarnya Pak Eking hari ini? Waalaikumsalam Ibu Dame. Alhamdulillah luar biasa sehat. Bu Dame gimana? Alhamdulillah Pak, saya sehat juga. Saya senang juga mendengar Bapak dalam keadaan sehat. Tapi Pak Eking, yang saya amati hari ini, Bapak tidak kelihatan bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah nih Pak Eking?
Ibu tahu aja. Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menyampaikan ke siapa gitu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu dan kesibukan Ibu gitu. Oh, ada Pak. Saya ada waktu kok Pak. Saya tidak sedang sibuk. Nah, Pak Eking jangan sungkan juga. Bapak tidak mengganggu kok Pak. Kapan Pak? Oh iya iya iya. Syukurlah Bu. Terima kasih Bu ya. Sebelumnya, eh, jadi gini Bu. Berapa hari belakangan ini saya sering tak nyaman. Pikiran saya nggak tenang gitu Bu. Oh, gitu ya Pak. Jadi berarti pikiran Bapak kurang tenang gitu. Jadi Iya. eh, apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nantinya Pak? Saya berharap akan dapat lebih tenang setelah saya menceritakan keluh kesah saya, permasalahan saya ini sama Ibu. Oh, berarti Bapak berharap lebih tenang lagi ya setelah kita melakukan pembicaraan ini. Baik, kira-kira Pak, masih ada hal lain yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh, begitu Pak. Jadi Bapak berharap kita sama-sama punya solusi ya terhadap permasalahan Bapak. Nah, baik Pak, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Pak. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan diceritakan Pak, kalau Bapak bersedia. Gini loh Bu, Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu kepala sekolah itu melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat biasa kritik dari kepala sekolah. Oh, iya, saya ingat Pak, saya ingat itu yang kemarin ya, yang Bapak kepala Ya, sekolah supervisi Bapak ya. ya. Wah, iya Pak, saya ingat. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat kritik tersebut Pak? Iya, kalau menurut saya pribadi, Bu ya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak Iya, serius seperti apa ini maksud Bapak Pak? itu loh Bu, kepala sekolah kemarin itu mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kemarin. Oh, jadi Bapak dikritik sama Bapak kepala sekolah mengenai proses yang mengajar yang Bapak lakukan. Nah, Iya. apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa Pak sehingga sampai dikritik seperti itu ya? Eh, jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, karena Bapak tidak memakai buku teks saat mengajar. Terus Iya. bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari kepala sekolah tersebut, Pak? Eh, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau itu bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan sumber belajar. Bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain-lain. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum gitu, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan gitu, kurang menerima. Jadi seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak. Berarti kalau begitu izinkan saya bertanya lagi ya Pak dulu ya. Selama ini kira-kira Pak, apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber belajar, mulai dari buku, kemudian menayangkan video-video dari YouTube,
pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan membuat ya game, permainan seperti itu. Berarti ya Pak ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sumber belajar yang Bapak gunakan itu sudah sangat bagus gitu. Dan sepertinya sudah sangat bervariasi gitu Pak. Tapi kenapa Pak kira-kira Bapak tidak menggunakan buku teks dalam Pak? Kalau boleh tahu nih. Iya. Jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup mempermudahkan murid gitu, Bu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, tidak lari dari jalur kurikulum gitu. Iya ya. Sebenarnya sudah sangat bagus sekali nih Pak Eking ininya ya. Kemudian Pak, kalau bicara soal outputnya, menurut Bapak, bagaimana kira-kira hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui bersama kan, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, dan belajarnya pun juga berbeda. Bagaimana kira-kira outputnya yang sudah Bapak dapat, Pak? Oh iya Bu ya, betul juga. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya mungkin masih kurang atau belum maksimal gitu Bu. Nah, itulah mungkinnya Pak, pentingnya Bapak Kepala Sekolah untuk belajar. Mungkin nih Pak ya, harapan dari Bapak Kepala Sekolah kita kemarin ada seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, begitu Pak, kalau menurut pemahaman saya Pak ya. Iya betul Bu, saya pikir ya memang benar juga seperti itu Bu, memang betul juga. Iya Pak, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu. Terus terang saya sudah merasa ya nyaman, kemudian sudah merasa lega, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di hati saya gitu Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus gitu, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya banyak pekerjaan saya yang terbengkalai gitu. Iya ya Pak, kalau kita tak nyaman ya pastinya lah, kalau kita ada kepikiran sesuatu pastinya kita pekerjaan yang lain menjadi terbengkalai ya Pak. Lalu Pak, kira-kira nih Pak, apa yang membuat Bapak masih merasa sedikit resah selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya khawatir Bu, argumen yang saya berikan membuat kepala sekolah tersinggung gitu. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari gitu. Oh begitu Pak, Bapak hanya takut dengan perasaan tersinggung kepala sekolah gitu ya Pak. Jadi Pak, jika saya boleh menyimpulkan ya Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak. Iya. Karena di sini saat supervisi Pak Eking itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bapak memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat khawatir. Kalau nanti nih Bapak kepala sekolah merasa tersinggung. Betul seperti itu kan Pak? Iya Bu, itu kan pemikiran saya saja. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak Bu ya? Dengan masalah ini. Iya Pak ya. Jadi kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah ini
Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja, Pak. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil ataupun ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin sih, pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat buat Bapak lagi dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan gitu Bu ya. Mudah seperti itu. Iya, Ya, Pak. Semoga saja. Jadi, berdasarkan dari apa yang sudah atau yang sudah kita bahas bersama, apa kira-kira rencana yang terpikir oleh Bapak selanjutnya, Pak? iya Bu. Saya berniat menemui kepala sekolah gitu untuk membicarakan masalah ini gitu. Mungkin beliau akan memberikan solusi juga kepada saya seperti itu. Iya, betul tuh, Pak. Sebuah rencana yang sangat bagus tuh, Pak. Iya. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang Bapak ingin lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui kepala sekolah dan juga akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks seperti yang beliau sampaikan. Di samping itu juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai proses belajar mengajar yang baik dan benar, terutama juga kepada teman rekan sejawat gitu. Mantap, Pak Iking. Terus, kemudian nih, Pak, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya, Pak, di kelas? Bagaimana kira-kira, Pak? Iya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar, dan mengenai sumber belajar yang sudah pernah saya gunakan juga akan tetap saya pakai, Bu. Saya tidak akan menghilangkan itu seperti video, tampilan video di YouTube. Karena kenapa? Karena siswa sudah merasa nyaman dengan hal tersebut gitu, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid-murid di kelas saya, Bu. Wah, luar biasa, Pak Eking nih. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus, Pak. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Iya, wah, alhamdulillah Bu, syukurlah. Jadi sekarang saya merasa lega, saya merasa nyaman, karena jujur saya takut Bu, salah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah gitu, dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan ya atasan kita gitu, kepala sekolah. Takutnya nanti malah tambah parah gitu dan melebar kemana-mana gitu. Alhamdulillah lah, Pak, kalau Bapak sudah merasa lega. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Selanjutnya nih, Pak, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira nih, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk bisa menjalankan rencana itu, Pak? Adakah batasan atau deadline waktunya, Pak, untuk mengerjakannya? Iya Bu, jadi mengenai hal ini mungkin secepatnya saya akan selesaikan, secepatnya saya akan eksekusi gitu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, kemudian termasuk aturan dari kepala sekolah tentang buku tadi Bu, buku teks tadi. Secepatnya saya akan menghadap beliau, kepala sekolah itu. Iya ya, Pak. Sebenarnya bagus sekali tuh, Pak. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan nih, Pak, supaya komitmen Bapak itu bisa terlaksana dengan baik, Pak? Terkait masalah ini juga masih dalam dalam pikiran saya gitu Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi gitu dengan teman-teman sejawat, sesama mata pelajaran, sehingga barangkali mereka ada solusi karena saling mengingatkan gitu, seperti itu Bu.
Oh, jadi Bapak akan diskusi ya, berkomunikasi berarti dengan teman-teman Bapak sesama mata pelajarannya. Wah, ide Bapak ini bagus sekali, Pak. Semoga semuanya apa yang sudah Bapak pikirkan boleh terrealisasi atau terlaksana ya, Pak, sehingga membuat Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Seperti itu ya, Pak. Iya, amin Bu. Dan terima kasih banyak Bu ya atas waktunya gitu. Baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega gitu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Iya, Pak. Sama-sama. Semoga kita jadi teladan yang baik ya, Pak. Amin. Jadi ini mohon maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan murid. Mereka ada latihan upacara persiapan untuk hari Senin nanti. Saya mohon izin gitu Bu ya. Oh, iya Pak, silakan Pak. Apalagi Bapak guru PJOK ya, membimbing anak ya Pak ya untuk upacara ya. Iya Oke Pak, Bu, silakan, Pak. terima kasih banyak Bu ya atas sarannya, masukannya. Oke Pak, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Saya juga jadinya banyak belajar. Bapak yang punya permasalahan, saya ikut belajar juga dari Bapak. Terima kasih kembali ya Pak. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah kita langsung ke rumah ya Bu. Setelah melakukan praktik coaching dengan Bapak Eking Hendrio, maka saya dapat merefleksikan diri akan latihan coaching tersebut. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah berhasil atau yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik adalah kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah cara membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coachee agar dengan mudah menemukan ide atau gagasannya sendiri. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, agar tetap dalam keadaan presence atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching, maka saya sudah harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan. Kemudian pada sesi coaching, saya membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee dan fokus dalam coaching. Untuk yang keempat, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan daripada coaching hari ini adalah saya akan terus berlatih, melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Seperti itu. Nah, adapun umpan balik daripada coachee saya yang saya coachee kemarin, yaitu Bapak Eking Hendrio, bahwa menurut Pak Eking, setelah melakukan proses coaching, Pak Eking merasa senang karena dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi serta dapat menemukan ide dari permasalahan yang dihadapi. Setelah melakukan coaching, coachee terlihat lega karena melalui percakapan dengan Aluteta, beliau mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan setelah melakukan identifikasi masalah bersama dengan coach. Demikian, terima kasih. Demikian praktik coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.